Jenius mendadak bersama The Brahms. Makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan materi dan bukan animasi. Oke adik-adik, ketemu kembali dengan The Brahms. Kali ini adik-adik akan mendampingi kelas 8 SMP ya, bidang studi matematika ya. Kita bahas tentang persamaan garis lurus. Oke. Kalau di kelas 8 SMP, maka persamaan garis lurus ini adalah bab setelah penilaian tengah semester ya, begitu ya. Oke, kita mulai. Adik-adik, yang pertama kita akan memahami tentang grafik garis lurus ya. 1. Persamaan umum garis lurus ya. Nanti untuk memudahkan persamaan garis lurus kita sebut saja dengan PGL, begitu adik-adik ya. PGL, persamaan garis lurus, itu merupakan persamaan linier. Dua variabel ya, jadi dua peubah dengan koefisien kedua variabel tidak boleh bernilai 0 secara bersamaan. Ingat, tidak boleh 0 bersamaan. 0 kalau tidak bersamaan boleh. Kalau bersamaan tidak boleh. Kemudian persamaannya linier. Artinya linier itu apa? Bahwa pangkat tertingginya, ya pangkat dari variabel itu, pangkat yang tertingginya adalah 1. Itu linier. Kalau pangkat tertingginya 2 namanya kuadrat ya. Ngerti adik-adik ya? Maka ini nanti di persamaan garis lurus tidak mungkin variabelnya pangkat 2, pangkat 3, tidak mungkin, pasti 1. Oke, kemudian bentuk umum dari persamaan garis lurus dengan variabel X dan Y adalah, artinya variabel ini tidak hanya X dan Y, boleh yang lain. Nah, kalau X dan Y bentuk umumnya bisa begini. Z sama dengan MX plus N ya. Di mana ini bisa juga dalam bentuk AX plus BZ sama dengan C. Gitu adik-adik. Nah, dalam hal ini adik perlu tahu bahwa X dan Z jelas sudah dikatakan di sini. Itu namanya variabel. X dan Z. Lah kalau M apa? M ini nanti yang disebut dengan gradien. Gitu adik-adik ya. Kemudian di sini ada C. Ya, atau kalau di persamaan sebelumnya itu adalah N, jadi C kalau di sini N ya adik-adik ya. Selanjutnya ini nanti yang dinamakan dengan konstanta, begitu. Nah, jadi persamaan garis lurus itu bisa dalam bentuk ini, bisa dalam bentuk ini, dua-duanya benar ya. Artinya apa? Kalau dalam bentuk kiri Y sama dengan MX plus N, itu harus bisa dirubah menjadi AX plus BY sama dengan C. Atau sebaliknya, kalau dalam bentuk AX plus BY sama dengan C, adik juga harus bisa mengubah menjadi Z sama dengan MX plus N. Ya, seperti itu maksudnya. Nah, dalam contoh ini, yang saya katakan itu akan kita lakukan. Perhatian semuanya. Tunjukkan persamaan garis lurus. Z sama dengan 3X min 6 dan negatif 6X plus 2Y sama dengan negatif 12 merupakan dua persamaan garis lurus yang ekuivalen gitu. Artinya apa? Kiri bisa dirubah ke kanan, kanan bisa dirubah ke kiri ya. Coba dalam mengerjakan ini saya akan mencoba kanan ke kiri gitu adik ya. Jadi kita jawab di sini. Saya mulai dari kanan, berarti apa itu? Negatif 6X ditambah 2Z sama dengan negatif 12 ya. Karena nanti Z sama dengan, berarti saya biarkan 2Z-nya di ruas kiri adik. Negatif 6X di kiri pindah ke kanan, pindah ruas, berarti tandanya harus berubah. Negatif menjadi positif 6X ya. Ini tetap di kanan ya, udah berarti min 12. Begitu adik-adik ya. Ini adalah 2Z. Berarti Z-nya bagaimana? Ya tentu saja 6X dikurangi 12 itu adik bagi dengan 2 ya. Berapa hasilnya? 6 bagi 2 berapa adik? 3. 3X dikurangi 12 bagi 2 berapa adik? 6 deh ya. Coba adik lihat. Z sama dengan 3X min 6 ternyata. Di sini apa adik? Z sama dengan 3X min 6.
Sudah sama ya? Sama, itu artinya apa? Sudah terbukti ya, bahwa negatif 6x plus 2z sama dengan negatif 12 itu ekuivalen dengan z sama dengan 3x min 6 ya. Prinsip yang dipakai apa, Adik? Tentu saja Adik harus mahir tentang pindah ruas. Pindah ruas itu gampang. Tadinya di kiri pindah ke kanan, tandanya harus lawannya. Sebaliknya, tadinya kanan di kiri, tandanya harus lawannya. Kalau tetap di kanan, ya sudah tetap. Tetap di kiri, ya tetap. Begitu, Adik ya. Kemudian juga tentu saja perkalian silang ya. Seperti 2z ini, z-nya apa? Nah, itu kan prinsip perkalian silang. Semua itu materi-materi yang telah lalu. Jadi akan banyak kita gunakan, Adik ya. Baiklah, Adik-adik. Sekarang nomor 2. Latihan 2. Syarat titik terletak pada garis. Itu syaratnya apa? Ya. Sebuah titik terletak pada suatu garis. Sebuah titik terletak pada suatu garis jika, inilah syaratnya, nilai absis dan ordinat. Adik ingat ya, bahwa absis itu berarti X dalam koordinat kartesius ya. Dan ordinat itu berarti apa, Adik? Ordinat adalah Z. Absis dan ordinat tersebut memenuhi persamaan garisnya. Artinya kalau disubstitusi ke persamaan garis, maka itu menjadi persamaan yang benar ya. Dengan kata lain, kalau ini kan sebuah kalimat ya, Dek ya, ini lebih matematis. Titik x1, z1 terletak pada garis z sama dengan mx plus n. Jika, nah berarti z-nya diganti z1. M kali X1 ya, X-nya diganti X1 ditambah N itu bernilai benar. Artinya memenuhi. Jadi X1 dan Y1, Adik ya, ini nanti adalah sebuah angka, begitu. Tahu ya, Adik ya. Nah, ini kalau kita belajar secara konseptual begitu. Terapannya, bayangkannya lebih mudah, Adik. Maka langsung kita berikan contoh ringan ya. Adik-adik, selidikilah apakah titik negatif 1, negatif sepertiga dan 2, negatif setengah itu terletak pada persamaan garis lurus 3x min 5z sama dengan 12. Oke, mari kita selidiki. Ada 2 titik ya, berarti Adik ya. Nah, kita tulis dulu persamaan garis lurusnya apa? 3x dikurangi 5z sama dengan 12. Pertama kita akan selidiki titik yang berkoordinat negatif 1, negatif 1/3. Kita selidiki. Berarti dalam konsep kita, inilah yang dinamakan dengan X1 dan inilah yang dinamakan Y1. Begitu, Adik. Maka Z1 ya dan X1 ini akan kita substitusi ke sini. Berarti nanti jadinya apa? 3x1 dikurangi 5z1 sama dengan 12. Itu benar apa salah? Kalau benar berarti terletak. Kalau tidak benar berarti tidak terletak. Itu saja maksudnya. Ya, kita coba, Adik. 3x1 berarti 3 kali x1-nya berapa? Negatif 1. Dikurangi dengan 5 kali z1. Z1-nya berapa, Adik? Y1-nya adalah negatif 1/3. Apakah ini 12? Mari kita lanjutkan. 3 kali negatif 1 berapa, Dek? Dia adalah negatif 3. Ya kan? Min kali min berarti apa? Plus ditambah. Ditambah berapa, Dek? 5/3. Apakah hasilnya 12? Coba Dek lihat. Negatif 3 tambah 5/3. Kalau penyebutnya 3, ya, Dek ya, berarti ini negatif 3. 3 kok nulis 9 sih? 3 ya, Dek ya. 3 berarti di sini adalah negatif 9. Negatif 9 ditambah 5. Berapa itu negatif 9 tambah 5? Dia adalah negatif 4. Apakah ini sama dengan 12? Sama atau tidak sama? Ternyata tidak sama. Berarti ini bernilai benar apa salah? Ternyata salah. Kesimpulannya titik ini terletak apa tidak terletak? Ya, karena bernilai salah, maka titik itu tidak terletak. Begitu, Adik.
Kecuali kalau kita substitusi bernilai benar, itu baru terletak. Gimana ini? Sudah benar ya? 3x1 3 kali min 1 dikurangi 5 kali negatif sepertiga. Oke ya, betul lah ya. Sudah benar, ternyata memang tidak terletak. Baik, sekarang kita coba titik yang kedua. Titik yang kedua apa, Dik? 2, negatif setengah. Nah, kita akan coba. Berarti ini siapa? X1, ini Z1. 3X berarti 3X1, 3 kali 2, betul ya? Dikurangi 5Z1. Z1-nya berapa, Dek? Negatif setengah. Apakah nilainya 12? Iya, dari sini sudah nampak ini ya. Nampak apa? 3 kali 2 adalah 6, min kali min plus, Dek ya. 5 kali setengah berapa? 5/2. Apakah ini 12? Oke. Coba kita samakan penyebut menjadi 2. Ya, kalau menjadi 2 berarti bagaimana nih? 6-nya ya, kalau 2 berarti menjadi 12. 12 tambah 5 berapa, Dek? 17. Apakah sama dengan 12? Adik lihat. Ya, ternyata tidak sama lagi ya. Tidak sama lagi. Nah, karena tidak sama berarti ini bernilai benar apa salah? Salah ya. Kalau salah, titik ini terletak apa tidak? Ya, kesimpulannya sama. Dia tidak terletak. Karena kalau terletak, ya disubstitusikan itu harus bernilai benar. Begitu. Ngerti ya, adik-adik ya? Kebetulan titik yang diberikan memang tidak terletak semua. Dan itu kita disuruh menyelidiki. Selesai kita selidiki. Itu adik-adik ya. Baiklah, halaman 1 berlalu sekarang. Mari ke sini. Oke, adik-adik. Yang ketiga ya, setelah kita tahu tentang persamaan garis lurus, kemudian yang kedua sebuah titik terletak. Yang ketiga kita harus bisa menggambar grafik garis lurus. Menggambar grafik garis lurus. Ya. Ada dua macam, Dek. Yang pertama menggunakan beberapa titik bantu, jadi tidak ditentukan. Asal titik. Ya, itu yang pertama. Atau yang kedua, bisa menggunakan pertolongan, yaitu titik potong garis dengan sumbu koordinat. Kalau sumbu koordinat tentu kita kenal ada sumbu X dan sumbu Z ya kalau pada Kartesius. Maka langkah-langkahnya pertama, menentukan titik potong garis dengan sumbu X. Substitusi Z sama dengan 0 ke persamaan garis lurus untuk mendapatkan nilai X. Langkah kedua, menentukan titik potong garis dengan sumbu Z, yaitu substitusi X sama dengan 0 ke persamaan garis lurus untuk mendapatkan nilai Z. Lalu menggambarkan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Z pada bidang Kartesius dan menghubungkan kedua titik tersebut dengan garis lurus. Karena memang persamaan garis lurus deh ya. Terakhir, menuliskan persamaan garisnya pada salah satu ujung garis. Ya, langkah-langkahnya sudah saya baca. Yang penting apa? Prakteknya bisa menggunakan nanti ya, kan tidak sekedar membaca. Oke, langsung kita terapkan di soal di bawahnya ya. Gambarlah grafik persamaan garis lurus 3X dikurangi Z sama dengan 18. Oke. Jadi, kita akan lakukan dengan yang B, Adik. Ya, biasanya yang sering dipakai itu B. Berarti I1, perhatian, titik potong garis dengan sumbu X. Oke. Kita akan cari titik potong dengan sumbu X. Terjadi kapan itu? Ketika Z-nya sama dengan 0. Lalu kita substitusi ke sini, ke 3X min 2Z sama dengan 18. 3X, saya tulis dulu, tidak apa-apa, dikurangi 2Z sama dengan 18. 3X dikurangi 2 kali Z, Z-nya 0. 0 kali 2 berapa, Dek? 0 ya. Dia adalah 18. 3X 18, maka X-nya 18 bagi 3. Berapa itu? Dia adalah 6. Kita dapatkan koordinat titiknya. X, Z. X-nya adalah 6, Z-nya adalah 0. Ya, begitu. Kita sudah dapatkan ini titiknya ya. I1 sudah. Kita lanjut, kemudian I2. Apa itu? Yaitu kita mencari titik potong dengan sumbu Z. Nah, ini sebaliknya.
yang harus 0 adalah X-nya, gitu adik. Ya. Maka kita masukkan ke persamaan 3X dikurangi 2Z sama dengan 18. X-nya 0, 3 kali 0, 0. Negatif 2Z sama dengan 18. Berarti Z-nya adalah 18 dibagi negatif 2. Adik, berapa ini? Negatif 9. Gitu ya adik ya. Baiklah, sehingga kita dapatkan titiknya. Ingat, X, Z. X-nya adalah 0, Z-nya negatif 9. Oke. Titik potong dengan sumbu X sudah, dengan sumbu Z sudah. Jadi, langkah kita sudah sampai di sini adik. Lalu, langkah I3 menggambarkan titik potong dengan sumbu X dan Z pada bidang kartesius. Ya udah, mari kita gambarkan. Yang pertama adalah 6,0. Semoga ini sampai 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ya. 6,0 itu mendatarnya 6, karena 0 ya nggak naik, nggak turun, ya sudah, disinilah titiknya. Ya, berkoordinat berapa tadi? 6,0. Oke. Dan kita masih akan menggambarkan 0, negatif 9. X-nya 0, berarti nggak ke kanan, nggak ke kiri. Z-nya negatif 9. Kalau Z negatif itu kan ke bawah ya, ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Ya, negatif 9. Pas adik ya. Disinilah titiknya. Berapa koordinatnya? 0, negatif 9. Begitu adik-adik. Artinya apa? Kita sudah gambarkan titik-titik itu. Sudah sampai sini langkah kita. Ya, sekarang I4 apa? Menghubungkan kedua titik potong dengan garis lurus. Ya udah, mari. Ya, ini penggaris, Dek. Tahu ya penggaris? Iya, udah gede, masa nggak ngerti penggaris. Dua titik itu kita hubungkan dengan garis lurus melalui 6,0 dan 0, negatif 9. Oke. Ini kita tarik dengan sebuah garis lurus. Set. Nah, inilah gambar garis yang persamaannya apa? 3X min 2Z sama dengan 18. Maka langkah terakhir, menuliskan persamaan garisnya pada salah satu ujung. Boleh ujung atas, boleh ujung bawah. Ya, saya pengen yang bawah aja. Ya, inilah persamaan garis apa dek? 3X dikurangi 2Z sama dengan 18. Sudah selesai. Gitu ya. Judulnya apa dek? Menggambar. Maka hasil kita adalah hasil gambar. Gambar dari apa? Grafik dari suatu persamaan garis lurus. Gitu ya. Sederhana deh ya. Jadi tentukan titik potong dengan sumbu X dengan mengambil Z-nya 0. Sebaliknya titik potong dengan sumbu Z dengan mengambil X-nya 0. Kemudian buat titiknya hubungkan dengan garis. Selesai. Kalau ditulis ya sepanjang ini. Kalau dikatakan ya cuma itu tadi. Oke? Iya. Sudah ada pengalaman mengerjakan jadinya ya. Baiklah. Dari situ adik-adik, nah kita juga akan latih soal di satu video yang sama supaya pemahaman adik-adik itu lengkap. Ada dasar konsepnya dimulai dengan definisi, kemudian langkah-langkah ya dalam hal ini juga pengertian-pengertian yang lain, terus diperdalam dengan soalnya, gitu ya. Asik kan ya, begitulah cara belajar matematika. Nah soal ini nanti ada 3 saya tuliskan, 1 dan 2. Ini saya bahas, tapi 3 tidak saya bahas adik. Tujuannya apa? Ini tantangan untuk adik-adik, untuk ngecek sejauh mana adik-adik memahami materi ini. Tentu saja nanti silahkan dicoba. Kemudian jawabannya tolong adik-adik tulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar, kita akan diskusi di situ. Adik akan menjawab, silahkan. Tidak harus benar ya, salah juga boleh. Ya gimana adik? Tidak harus salah, benar juga boleh. Sehingga nanti setelah muncul beberapa jawaban, The Pram akan hadir ya untuk menyatakan jawaban yang benar. Kalau sudah benar ya tinggal saya jempoli ya, jempol 4 untuk adik-adik semua yang bisa benar gitu. Oke adik, kita mulai. Nomor 1, perhatian. Persamaan garis 6X tambah 2Z sama dengan 18. Berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Z berturut-turut di titik P,0 dan 0, Q. Nilai dari negatif 5P ditambah 2Q adalah berapa? Ya, ini sebenarnya mengambil langkah dalam menggambar tadi ya, kita tulis dulu. Apa ini?
6X ditambah 2Z sama dengan 18. Berpotongan dengan sumbu X. Oke, poin pertama. Ya, kita tulis berpotongan dengan sumbu X. Masih ingat tadi syaratnya apa? Syaratnya adalah Z sama dengan 0. Z sama dengan 0 kita substitusi ke persamaan garis lurus. Mari. 6X, X-nya belum tahu, ditambah 2Z. 2Z-nya 0. 2 kali 0. Sama dengan 18. Adik, 2 kali 0 berapa, adik? Ya, tentu saja ini 0. Sehingga udah sama aja hilang ya. Tinggal apa? 6X sama dengan 18. Berarti X-nya apa? Oke, 18 dibagi 6. Berapa, adik, nilainya? 3. Ya. Jadi adik-adik, koordinatnya apa ini? X, Z. Berarti 3,0 ya, Dek ya. Padahal menurut soal tadi apa, Dek? Ya, koordinat ini adalah P, 0. 0-nya udah jodoh. Oh, berarti udah langsung ketemu ya. Kesimpulan kita jadi P-nya adalah berapa, Dek? 3. Gitu ya. P-nya sudah kita temukan. Baiklah, Dek. Sekarang mari sebaliknya ya, yang berpotongan dengan sumbu Z. Artinya kita ambil X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 masuk ke sini. 6X berarti 6 kali 0. Ditambah 2Z itu sama dengan 18. Ya, adik tahu ya berapa 6 kali 0? Dia adalah 0. Berarti udah sama aja hilang. 2Z 18, ketemulah Z-nya. 18 dibagi 2. Berapakah? Ya 9. Ya. X-nya ketemu, Z-nya ketemu. Padahal adik-adik, tadi dikatakan ya, koordinatnya berarti X, Z, X-nya 0, Z-nya 9. Padahal menurut soal ya, berapa ini? 0, Ki. Jadi di sini adalah 0, Ki. Nah, udah ketahuan. 0 ya 0, ya berarti Ki-nya adalah 9. Ya, kesimpulannya kita punya Ki-nya adalah 9. P-nya sudah, Ki-nya pun sudah. Tinggal kita hitung apa maunya. Maunya adalah negatif 5P. Berarti negatif 5P, P-nya diganti. P-nya berapa, adik? 3 ya. Ditambah 2Ki, 2 kali 9. Mari kita hitung. Negatif 5 kali 3, negatif 15. Ditambah 2 kali 9 berapa, Dek? 18. Akhirnya, inilah jawaban akhir. Negatif 15 ditambah 18. Berapa jawabannya? Dia adalah 3. Ya. Inilah nilai dari negatif 5P plus 2Ki. Ya. Dengan PQ sesuai dengan yang ada di soal tadi. Gimana, adik-adik? Biasa kan ya? Biasa kok ya. Biasa, dan kita udah selesai. Oke, baiklah. Sekarang adik-adik, kita lanjut di nomor 2. Gimana ini? Kayaknya seru banget nomor 2. Ya, perhatian. Ini soal terapan, adik. Galih menguras kolam lele. Dicatat bahwa setelah 15 menit ketinggian air di kolam 60 cm. Setelah 20 menit ketinggian airnya 50 cm. Gambarlah grafik garis yang menyatakan ketinggian air dalam cm terhadap waktu. Kemudian yang B, menggunakan grafik tersebut tentukan tinggi air kolam mula-mula dan waktu untuk mengosongkan. Iya, bagus sekali soal ini ya. Dan adik-adik, sedini mungkin setelah tahu dasar atau konsep matematisnya, memang Bapak Ibu guru se-Indonesia ini sudah sepakat bahwa adik-adik akan lebih banyak dikenalkan pada soal aplikasi, soal terapan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya adik di 2021 ya, berarti tahun ajaran ini, adik kelas 8 itu sudah melaksanakan yang namanya AKM ya. Apa itu AKM? Asesmen kompetensi minimum ya, yang soalnya adalah soal terapan semua. Karena di situ isinya adalah berisi tentang numerasi dan literasi serta survei karakter begitu ya. Nah, ini kita mulai. Soalnya
The Pram ambilkan yang menuju ke sana. Siap ya? Perhatian adik. Yang pertama itu gambarlah grafik. Ya, berarti kita buat grafik yang sesuai dengan itu. Kita buat yuk, ya. Kalau melihat angka-angkanya 60, kemudian 50, mungkin akan lebih ya. Coba adik, ya, dicek aja. Grafiknya sini kita buat garis dulu. Betul-betul dari kosong nih ya, kita akan buat. Perhatian adik. Saya memilih sampai 9, boleh ya? Berarti ini 0. Kita bagi skalanya. Bagi skalanya harus sama adik ya, harus sama. Maka pakai penggaris. Oke. Begitu. Terus datarnya juga saya buat sama ya, saya buat 9 aja deh. Datarnya juga saya buat 9. Baik. Ini. Sampai di sini 9 ya. Oke. Skalanya harus sebanding ya, jangan asal. Ya, di sini kita perbaiki dikit. Tadi titiknya belum kelihatan. Sudah ya? Kira-kira grafik ini apa terhadap apa? Kalau melihat soal cerita, menit adalah waktu, kemudian tinggi. Ya, tinggi itu biasanya disimbolkan H dari kata hike, dan waktu itu T dari kata time. Begitu. Ya. Apakah simbolnya harus itu? Tidak. Ya, kalau orang matematika luas gitu ya, itu kesepakatan saja. Hanya kalau biasanya di fisika seperti ini. Gitu. Terus gimana, Dik? Ya udah kita pakai aja apa yang tadi dikatakan bahwa ketinggian air di kolam ya setelah 15 menit tingginya adalah 60 cm. 15 menit. Kayaknya skalanya ini saya buat 5 aja, 5. Terus berapa, Dik? 10. 15. Lalu 20, 25, 30, 35, 40 berakhir dengan 45 gitu ya. Jadi nanti setelah 15 menit, jadi T-nya ini langsung kita dalam satuan menit begitu. 15 menit berarti di sini. Tingginya 60 cm. Ya kayaknya satu skala ini kita buat 10 aja. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Mari, tingginya 60 cm berarti di sini. Oke adik, berarti tadi 15 menit ya adalah di sini. Kita buat dulu, adik. Nanti berhentinya di 60, kira-kira di sini. Ya, sebaiknya kalau gambar seperti ini putus-putus untuk membedakan dengan gambar sumbunya. Ya, gitu dong. 60 sini ya, Dek ya. Oke. Ternyata ketemu sebuah titik. Kita lanjutkan. Setelah 20 menit ketinggiannya tinggal 50 cm. Mana 20? Sini. Tinggal 50 cm sini. Oh, gitu ya. Oke. Kita gambar lagi. Untuk yang kedua ini ya, Dek ya. Baiklah. 20. Ya, di sini. Nanti 60. Kita buat garis, oke. Kemudian di sininya adalah 50. Adik-adik, ya. Pasti ketemu di satu titik nanti. Nah, disinilah titik itu. Oke ya. Karena sudah ada dua titik, adik-adik, maka sudah cukup untuk kita buat yang namanya sebuah garis. Berarti gimana? Ya, yang melalui dua titik ini, adik. Ya, garis yang melalui dua titik ini. Mari kita buat garis itu. Set, begitu, ya. Betul, adik? Perintahnya apa yang A? Gambarlah grafik garis yang menyatakan ketinggian air H dalam sentimeter terhadap waktu dalam menit. Ya berarti sudah selesai. Ini kita sudah mengerjakan soal yang A, saudara-saudara. Oke. Berarti tinggal kita lanjut soal yang B. Gitu ya. Yang B memangnya kenapa? Pertanyaannya adalah tinggi air kolam mula-mula. Berarti tinggi mula-mula itu pada saat T-nya 0. Adik-adik, karena grafik ini sudah kita bentuk, ya kita tinggal melihat saja ketika T-nya itu 0,
ternyata titiknya di sini. Ketemulah hanya berapa, Dik? Masya Allah, hanya adalah 90 cm. Kan sudah ada grafik, berarti tinggal melihat. Itulah fungsi dari grafik, ya. Makanya skalanya harus bagus, Adik. Kemudian, ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua apa, Adik? Waktu untuk mengosongkan kolam. Iya. Kalau kosong itu tinggi airnya berapa? Tinggi airnya 0, berarti hanya itu 0. Berarti di titik mana? Di sini. Ya. Untuk kolamnya itu kosong, itu artinya tingginya 0. Nah, saat hanya 0 terlihat dalam grafik, T-nya berapa, Dik? Iya, ternyata 45 menit. Set, gitu. Sudah selesai. Ya, Dik, ya. Sudah selesai. Semua sudah kita jawab, grafik kita buat. Dengan adanya grafik, maka banyak hal bisa kita munculkan hanya dengan membaca grafik, ya. Kecuali kalau grafik ini tidak ada, maka kita juga bisa mengerjakan itu dengan suatu persamaan atau rumus matematis, gitu ya, Dek, ya. Tapi soal ini tidak diperintahkan untuk itu, tapi justru dengan memanfaatkan grafik bisa mencari banyak informasi yang ditanyakan. Ngerti ya, Dek, ya? Oke, baiklah, ya. Adik-adik, soal ketiga seperti yang The Prams katakan, ya, tidak The Prams bahas. Tetapi ini adalah ajang tantangan untuk adik-adik semua, ya. Mari semangat belajar, cepet-cepetan menjawab. Jawaban yang benar berapa? Silahkan di kolom komentar, ya. Sedangkan adik-adik yang penasaran, ya, yang caranya bagaimana, juga yang menginginkan handout ini dalam bentuk PDF, silahkan WA ke saya. WA ke saya. Tahu saya adalah The Prams, ya. Nanti adik-adik saya berikan nomor saya, gitu ya. Pastinya apa? Kita berkolaborasi untuk prestasi, ya. Adik semangat, The Pram akan jauh lebih semangat, gitu ya, Adik, ya. Tetap setia dengan The Pram. Makin di hati, makin mengedukasi. Oke, Jenius mendadak bersama The Prams.